Halo guys, selamat sore. Sore ini jumpa lagi dengan saya Bang Bas Channel. Dan di kesempatan sore ini saya akan belajar mencoba sambung pucuk mangga ya teman-teman. Dan ini udah saya siapkan batang bawahnya. Jadi batang bawah ini itu saya peroleh dari mangga yang ditanam dari biji. Jadi ini di polybag ya teman-teman. Polybag tuh bawah polybagnya. Jadi emang ditanam dari biji di polybag dan udah sebesar ini, kurang lebih kalau bonggolnya ya udah sekelengking saya. Dan itu akan saya lakukan sambung pucuk. Nih, sambung pucuk. Saya akan melakukan sambung pucuknya menggunakan entres yang saya ambil dari tanaman saya sendiri, yaitu di sebelah rumah ke sana tempatnya. Jadi saya ambil entresnya, dan kebetulan yang jadi entres ini mangga jenis mahathir teman-teman, kayak mahathir gitulah, mirip-mirip mahathir. Tapi memang sih buahnya kalau pas posisi bagus itu hampir 3 kiloan atau 2 kilo lebih lah, 2 kilo setengah, 2 kilo 6, 2,7 gitu. Tapi mendeketin 3 kiloan. Cuma itu ketika buahnya itu sedikit teman-teman. Kalau buahnya banyak kita biarkan semuanya, kayak kemarin tuh ada 300-an biji, nah itu rata-rata di 2 kilo sampai 2 kilo setengah. Oke, tidak berpanjang lebar, saya akan melakukan sambung pucuknya. Jadi pertama-tama ini akan saya sayat dulu ya, sayat miring ke atas. Nah, seperti ini ya, ini saya rapikan. Nah, jadi sayatannya miring ke atas seperti ini. Oke, ini ya teman-teman. Dan kemudian ini entresnya juga akan saya potongin, ini buangin ini tangkainya atau daunnya lah, saya buangin daunnya, buangin semua ya teman-teman. Oke, dan nih balik lagi, saya akan rapikan ini dulu, karena kalau enggak rapi itu nanti dia kurang nempel teman-teman. Dan juga yang sebelah ini saya putar aja ya. Nah, sebelah ini saya buang nih kulitnya. Nah, seperti itu. Dan kemudian sininya juga akan saya belah sedikit. Nah, belah ya. Nah, oke. Dan kemudian yang ini entris ini juga akan saya buat miring teman-teman. Nah, miring. Dan ini juga saya buang kulit. Jadi ini nanti akan saya, aduh jatuh. Ini akan nancapnya seperti ini ke sini. Dan namun ini terlalu panjang, jadi saya kurangin, terlalu panjang ya, saya kurangin segini. Ini tetap saya buang lagi. Nah, seperti ini. Dan di sini ini juga akan saya lakukan pembelahan juga, sama kayak batang bawahnya tadi. Oke, udah belah ya. Kalau sudah, kemudian ini teman-teman kita selipkan.
selipkan, dan yang di sebelah ini harus masuk. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi sebelah ini juga masuk, nggak banyak nggak apa-apa. Nah, harusnya seperti ini. Jika sudah, langkah selanjutnya itu adalah pengikatan, teman-teman. Kita harus ikat. Tuh, pas. Kita ikat. Ini dikatakan terik ya terik, dikatakan enggak ya enggak ya teman, sedang-sedang saja lah. Kita ikat. Ini harus bertimpa ya teman-teman, karena kalau tidak bertimpa biasanya ada air tuh masuk. Kalau sudah air masuk, kemungkinan besar itu gagal teman-teman, proses sambung pucuk kita. Nah, kalau air udah masuk biasa langsung berjamur warna hitam, jamuran. Nah, biasa lama-lama busuk. Jadi ini saya bawa ke bawah lagi biar agak kuat. Karena mengulang agak-agak jarang, nggak apa-apa, tapi tetap bertimpa ya teman-teman, tetap ada timpaannya gitu, kayak orang susun atap rumah gitu. Jadi air tuh enggak masuk melalui sela-sela ikatan gitu. Oke, sudah nih. Ini enggak perlu diikat karena kebetulan saya pakai plastik yang kayak solatip gitu. Jadi ini lengket. Oke, sudah selesai. Ya, oke teman-teman. Ini udah selesai ya, udah selesai dibalut. Kemudian kalau sudah selesai seperti ini, jangan lupa teman-teman, yang paling penting kita harus melakukan sungkup atau pemberian sungkup. Pemberian sungkup ini tujuannya supaya mencegah masuknya air yang pertama, dan yang kedua dia juga menjaga kestabilan suhunya gitu teman. Jadi kita sungkup seperti ini, dan di bagian bawahnya ini itu harus kita lakukan pengikatan teman-teman. Kita ikat juga. Kita ikat. Oke, ini sudah ya, udah lumayan kuat. Dan yang terakhir teman-teman, langkah yang terakhir kalau kita sudah melakukan sambung pucuk seperti ini,
Yang langkah terakhir adalah penyimpanannya. Jadi ini harus kita simpan di tempat yang teduh, yang terhindar dari sinar matahari. Jadi atau tidak terkena sinar matahari. Tapi dia teduh teman-teman. Lembab enggak harus lembab, cuma dia benar-benar tidak kena sinar matahari gitu. Jadi prosesnya kemungkinan 15 hari sampai 20 hari. Kalau 15 hari sampai 20 hari itu dia ininya masih hijau normal dan udah ada nampak tunas di ujungnya tuh, itu jadi. Tapi bukan berarti langsung boleh dibuka sungkupnya, biarkan aja dulu. Setelah benar-benar nampak tunas baru kita buka. Mungkin bisa di umur sebulan atau 30 hari sekitaran itu baru kita buka. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya sore hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kepada teman-teman. Oke, sukses selalu untuk Anda semua.